Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pagi ini. Saya percaya saudara dalam keadaan yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, izinkan saya untuk kita semua merenungkan firman Tuhan sejenak, dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan hati saudara semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja, menguatkan hati kami yang lemah, menghibur hati kami yang terluka. Dan hari ini biarlah roh kami terus menyala-nyala untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Ratapan 3, ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan seorang ibu muda yang bernama Marta. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan karena ia lebih semangat, melainkan karena beban pikiran yang tidak memberinya tidur nyenyak. Pekerjaannya sedang tidak menentu. Tagihan listrik, biaya sekolah, dan kebutuhan rumah tangga terus datang tanpa menunggu keadaan. Bahkan anaknya sering sakit dan membutuhkan perhatian yang lebih. Dan di dalam hatinya ia masih memikul penyesalan atas keputusan-keputusan masa lalunya. Tiap hari hal itu sangat membebani pikirannya. Setiap pagi hal yang pertama ia lakukan bukanlah tersenyum, melainkan menghela nafas panjang dan berkata di dalam hatinya, "Ya Tuhan, hari ini aku harus lebih kuat lagi." Tapi jujur, aku sudah tidak kuat lagi. Suatu pagi sebelum ia memulai aktivitasnya, ia membuka ponselnya dan membaca pesan renungan singkat yang dikirim oleh temannya. Isinya hanya satu ayat, yaitu, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi." Awalnya ia membaca sambil lalu, namun entah mengapa kalimat "selalu baru tiap pagi" terasa berbeda hari itu. Ia berhenti sejenak, menarik nafas, dan ia mulai mendapatkan pengertian yang baru. Ia mulai bertanya di dalam hatinya dengan pelan, "Tuhan, apakah Engkau tidak menilai dari kegagalanku kemarin? Jadi, hari ini aku tidak hidup lagi dari sisa kekuatan kemarin. Apakah kasih Tuhan untuk hari ini benar-benar baru?" Air matanya mulai mengalir. Ia sadar sesuatu yang sederhana tetapi dalam. Tuhan tidak pernah memberikan kasih yang sisa. Dan Tuhan tidak pernah berkata, "Kemarin sudah banyak, hari ini pakai sisanya saja." Tentu tidak demikian. Setiap pagi Tuhan membuka gudang kasih-Nya yang baru. Seperti Tuhan memberikan mana di padang gurun bagi bangsa Israel, bukan untuk ditimbun, tetapi untuk dicukupkan hari demi hari. Hari itu masalah Marta belum langsung selesai. Tagihannya masih ada. Pekerjaannya belum berubah. Anaknya masih perlu pengobatan. Tetapi respon hatinya yang sekarang sudah berbeda. Marta mulai menjalani hari itu dengan damai sejahtera yang baru dari Tuhan, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, dan pengharapan yang baru dari Tuhan. Kemudian Marta berkata di dalam doanya, "Tuhan, aku tidak tahu bagaimana hari esok, tapi hari ini aku percaya kasih-Mu cukup bagiku." Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan
selalu tidak mengubah situasi seketika, tetapi selalu lebih dulu mengubah hati kita. Ini artinya kasih yang baru setiap hari yang Tuhan berikan. Dari orang yang hampir menyerah, kembali ia berdiri semangat menghadapi hidup ini. Yang dari hatinya letih, kembali semangat melangkah. Yang tadinya merasa gagal, sekarang berani terus memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini saudara seperti Marta, lelah, penuh pergumulan, menyimpan beban yang menekan jiwa saudara. Namun dengarkan ini baik-baik saudaraku, Tuhan tidak pernah menagih kekuatanmu hari ini. Tuhan tidak mengungkit kegagalanmu kemarin. Tuhan hanya ingin berkata, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu dan memberikan engkau kasih yang baru bagimu setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih manusia bisa berkurang, kesabaran manusia bisa habis, kekuatan manusia bisa melemah. Tetapi firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Ini artinya Tuhan tidak kehabisan kasih. Tuhan tidak bosan mengasihi kita. Tuhan tidak lelah memelihara hidup kita. Setiap hari kita menerima kasih yang baru dari Tuhan, bukan kasih yang sisa dari hari kemarin. Saat bangsa Israel berjalan di padang gurun, Tuhan memberikan mereka mana dari langit. Mana yang Tuhan berikan tidak boleh dikumpulkan berlebihan. Mengapa demikian, saudara? Karena Tuhan ingin mereka belajar percaya kepada Tuhan setiap hari. Setiap pagi mereka memungutnya masing-masing menurut keperluannya. Kasih Tuhan tidak diberikan sekaligus untuk seumur hidup, tetapi dicurahkan dengan kesetiaan setiap hari oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang saudara alami kemarin, hari ini Tuhan memberikan kasih yang baru kepada saudara. Hari ini Tuhan mau berkata kepada saudara, bangkitlah, aku masih bekerja dalam hidupmu. Aku belum selesai dengan hidupmu. Aku masih mau menuliskan kisah hidupmu. Apa yang gagal kemarin bisa Tuhan pulihkan hari ini. Apa yang hancur kemarin bisa Tuhan bangun kembali hari ini. Apa yang terasa gelap kemarin, hari ini mulai diterangi oleh terang kasih Kristus. Karena kasih-Nya selalu dicurahkan baru setiap pagi. Dan selama Tuhan masih memberikan hari yang baru, itu berarti pengharapan yang baru belum berakhir. Anugerah Tuhan masih bekerja untukmu. Dan hidupmu berharga di mata Tuhan. Terimalah kasih yang baru itu hari ini. Berjalanlah dengan iman, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Berikan hidup saudara menjadi alat kemuliaan Tuhan, dan hiduplah di dalam kasih-Nya yang dicurahkan setiap hari, setiap pagi dalam hidup saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami yang penuh dengan kasih setia, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Engkau tahu setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Engkau tahu setiap beban hidup kami. Engkau tahu setiap permasalahan hidup kami. Hari ini kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bagi setiap hati yang terbeban berat, mari Engkau jamah dengan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau segarkan kembali jiwa kami untuk melewati hari demi hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu mencurahkan rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyediakan setiap kebutuhan kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru, hikmat yang baru, damai sejahtera yang baru, untuk kami melangkah, untuk kami menghadapi hari esok. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan jamah menyembuhkan, memulihkan secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan doa Bapa kami
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi seluruh janji Tuhan di dalam hidupmu. Engkau diberikan kesanggupan, kecakapan dalam menghadapi persoalan hidupmu. Engkau akan diutus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bawalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua dalam nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai jumpa di hari esok dalam renungan berikutnya.